wabarakatuh. Halo kanti-kanti, dengan aku Sintavia. Nah, kali ini aku bakal kembali lagi di segmen kita yaitu CBA Part 4. Iya betul, udah di part 4 aja kita kanti-kanti. Tidak kerasa ya, semoga makin lama makin bertambah lagi koleksi CBA kita ini ya. Nah, di cerita kita kali ini aku dapat kiriman dari salah satu kanti kita, yang dimana dia mendapatkan gangguan horor. Bukan horor lagi lah aku nih, udah kayak kelevelan horornya tuh bombastis jiwa raganya. Bayangin aja deh dia baru tinggal di kosan yang dia dapat, terus dia mengalami gangguan sampai-sampai dia dibuat jatuh dari kasur dia ini ke lantai, dan pas jatuh tuh nggak bisa digerakin badannya sama sekali. Kebayang nggak sih kalian tegangnya situasi yang dialami dia pada saat itu? Jadi langsung aja kita apa ganti-ganti? Markibas, mari kita bahas. Nah, jadi di cerita kita kali ini tuh dikirimin dari kanti kita yang bernama Tia, berasal dari kota Bukit Tinggi, yaitu di Sumatera Barat. Iya, dari Sumbar lagi cerita kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, ke bagian horornya, aku mau ngasih tahu dikit lah dulu ya tentang latar belakangnya Tia ini. Tia ini adalah seorang gadis remaja yang berusia 26 tahun. Nah, tepat pada 2019 lah. Tia ini lagi sibuk-sibuknya nih, nyari kerjaan, infoloker lah gitu kan. Sampailah tuh kan tiba-tiba ditelepon nih dia sama temennya yang lagi ngerantau di kota Pekanbaru. Tiko kemarin ngechat aku ya nanyain loker di sini. Ini kebetulan ada di tempat teman aku kerja. Kalau kamu mau bisa nih aku bantu, nanti kamu masuk sini kerjanya. Mumpung lagi ada orang dalam nih di sini. Nah, udah lah tuh kan dengar info kayak gitu tuh langsung senang lah Tia ini kan. Info baik, ini udah lama juga aku nganggur, bosan juga aku di sini. Langsung dia prepare terus berangkatlah dia ke kota Pekanbaru. Nah, di kota Pekanbaru karena Tia ini nggak ada sanak saudara di sana, jadinya dia numpang nih di kosan si Dela tadi, temannya yang nelfon tadi tuh. Dela pun ya udah welcome aja, nggak apa-apa kalau kamu mau lebih lama di sini pun nginep ya nggak apa-apa, aku senang ada kawannya di kos. Cuman yang bikin si Tia ini ngeluh tinggal di sana, tempat kerjanya Tia itu tuh jaraknya jauh kali dari kosan si Dela ini. Karena dia ngomong nih sama si Dela, Dela nggak apa-apa kalau misalnya aku nyari kos di tempat dekat-dekat kerja aku yang di sana, soalnya aku kalau dari sini agak jauh kali. Iya nggak apa-apa, nanti aku bantu-bantu ya nyariin kos dekat-dekat sana. Oh iya itu kan, udah lah tuh kan dapat lah nih si Tia nih akhirnya kosan yang emang jaraknya itu agak deket nih sama tempat kerja dia. Nah, pas di sana dilihatnya ya udah dia ngerasa ya cocok nih kayaknya, deal nih tipe aku kali ini, karena bentuknya tuh ya kata Tia nih ya, itu kayak rumah yang dimana rumah itu berisikan 6 kamar. Jadi bukan kayak satu pintu tok kamar itu, enggak, langsung nih tanpa basa-basi lagi, deal Bu, aku mau tinggal di sini besok, kayak mana Bu? Oke, nggak apa-apa nak, kamu prepare aja sekarang. Langsung tuh kan dia ini ngambil barang-barangnya di tempat Dela, pindahlah dia ke kosan barunya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu dulu lah ke kalian ya kayak mana detailnya bentuk kosan si Tia ini. Nah, kurang lebih kayak gini. Itu ada pintu, di pintu utama langsung disuguhkan sama ruang tamu kecil, cuma ada sofa doang. Terus nanti ada kamar nomor 1 di sini, kamar nomor 2 toilet, kamar nomor 3, kamar nomor 4, 5 inilah kamar si Tia. Nanti ada kamar nomor 6, terus ada dapur. Nah, sedari awal si Tia ini masuk ke kosan tersebut, Tia ini bilang cuman ada 2 kamar yang kosong, kamar nomor 2 sama kamar nomor 1. Udah lah tuh kan aman jaya aja sini berjalan di kos tuh, gak ada yang aneh-aneh. Pengalaman horor-horor pun gak ada, mistis-mistis pun gak ada sih. Aku ngerasa auranya negatif juga gak ada, aman aja. Sampai lah nih kan ada nih seorang cewek lagi tuh, anak baru mau menghuni kamar yang kosong, yaitu kamar nomor 2. Mendengar kabar itu senang lah si Tia nih, asik ada kawan baru nih, makin ramai nanti di kos. Tapi ternyata ekspektasi aku nih salah, yang dimana di suatu ketika si Tia ini kebangun malam hari nih kan, kesentak gitu, dia kebangun pengen ke toilet. Waktu itu udah jam 12:30 malam lah tuh sih. Gila si Tia ini keluar. Nah, kalau ke toilet ini kan harus melewati kamar nomor 2 tadi, yaitu kamar anak baru tadi tuh Pas Tia nih ngelangkah mau masuk kamar mandi di situ dia denger nih ada suara cowok sama suara cewek lagi ngobrol. Suara dari mana pula nih? Kata Tia gitu kan. Dari kamar nomor 2. Coba nih deket lagi. Iya, bocah bawa dia ke kamarnya, kata dia gitu kan.
Kok berani kali dia anak baru kayak gini ya. Makin jelas lagi suara tuh. Ini nak betul anaknya, besok aku lapor, aku lapor. Cuman keesokan harinya si Tia ini lupa lagi tuh buat ngasih tahu ke ibu kos apa yang dia dengar tadi malam tuh. Dan lah tuh kan gak lama dari itu masih di minggu-minggu itulah tuh kan. Tia ini waktu itu lagi libur kerja. Nah orang kan pada kerja tuh, jadi dia sendirian aja di Fikra di sana. Pas dia mau keluar nih, mau nyuci baju lagi tuh kan ke toilet. Situ ternyata pintu nomor 2 tadi tuh buka gitu kan. Tuh, keluar nih kakak yang baru tadi tuh, kita sebut aja lah ya nama kakak yang baru ini sebagai Tiwi, oke? Nah keluar nih si Tiwi tadi tuh, langsung si Tia ini kaget gitu, ada orang ternyata. Terus dia lagi nyuci baju, cuk, udah selesai, balik dia lagi ke kamarnya. Pas dia udah sampai kamarnya, Tia ini mau masak lagi tuh kan ke dapur. Nah dia masak, pas dia mau balik ke kamarnya lagi, dia kan nengok tuh ke arah sofa tadi tuh Nah di arah sofa itu dia lihat nih ada si Tiwi lagi duduk dan lagi ngobrol, tapi sih nggak ada, aku nggak ngeliat siapa-siapa, tapi dia ngobrol gitu loh. Siapa anak tuh ngobrol? Aku nggak ada loh, nengok dia sendiri aja. Aneh kali lah, betul anak nih. Pikir Tia kayak gitu kan. Masuklah Tia nih ke kamarnya, lanjut dia makan. Tiba-tiba si Tia nih dengar nih suara ketukan dari pintu dia. Tek 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 tek. Dipikirnya tadi si Tiwi itu kan. Iya kak, kenapa? Bilang si Tia gitu kan. Gak ada nih balasan dari ketukan tadi. Diem aja gitu. Siapa sih? Diulang lagi nih. Tek tek tek. Pas selesai ketukan itu Tia dengar dengan sangat jelas nih ya di kuping aku sih, ada suara cowok yang ngedehem gitu loh, kayak hah? Kok ada cowok? Kok ada cowok sih masuk ke kamar? Siapa nih? Takut lah si Tia ini langsung dia tuh nelpon ibu kos. Bu bisa nggak mampir dulu ke kosan bu, ini tadi ada yang ngetok pintu aku tapi suaranya kayak suara cowok bu, takutnya aku lagi sendiri di kosan. Nah ditunggu lah tuh kan sama si Tia nih di dalam tuh, ditunggu ternyata masuk nih ibu kosnya. Langsung lah tuh kan si Tia nih cerita apa yang dia rasakan tadi, ada suara deheman cowok itu. Terus pas dia dengar suara cowok dari dalam kamar Tiwi tadi juga diceritakannya, pokoknya cerita lah si Tia nih apa yang dia rasakan akhir-akhirnya ke ibu kos tadi, mumpung lagi ketemu nih kan, dan si Tia ini juga lagi inget gitu. Responnya ibu kos nih juga kaget, nanti kalau misalnya kamu dengar suara cowok langsung telepon ibu ya biar bisa langsung kita pergoin, dibilang ibu kos gitu kan oh iya bu, aman. Lah tuh kan pulanglah ibu kos nih. Nah si Tia nih masuk nih ke kamarnya lagi, yang dimana sih waktu tuh masih siang bolong lah tuh. Santai nih si Tia nih main HP sambil tiduran nih di kasurnya. Nah di sini aku juga mau jelas nih kasurnya Tia ini bentuknya tuh kayak dipan yang terbuat dari kayu. Kalian tau gak sih? Nanti aku kasih contoh kayak ini. Nah kayak gini nih betul. Jadi yang dimana kan di bawah itu dialas nih sama kayu, baru di atas nanti kasur. Tia lagi tidur, tiba-tiba kasur Tia nih ambruk ke bawah, jatuh si Tia nih ke dalam kasur tuh, ke lantai itu kok ada berantakan di situ tuh. Aku juga sampai nggak bisa gerak dan badan aku nih seketika kaku, cuma mata aku aja sedikit begini tumpuk aku dengan kayu-kayu. Kasur aku juga udah terjungkal. Tia ini mau minta tolong nih karena dia nggak bisa gerak badannya, cuma nggak bisa mulutnya nih ngomong. Nangis lah Tia ini kan, baca doa lah dia dalam hati aku. Semua aku baca doa tuh, saking takutnya aku. Nah pas aku baca doa tuh, dari arah ujung mata aku nih aku ngelihat di atas lemari aku tuh ada sosok yang lagi duduk besar tinggi hitam katanya gitu, matanya nih asin putih, terus dia kayak bertaring tapi taringnya kecil, kakinya panjang-panjang, jarinya sini orang merinding aku. Itu yang aku tengok pada saat aku tuh jungkang lagi di bawah kolong kasur tuh asin. Bilang Tia kayak gitu makin shock lagi, makin gemetar lagi badan aku panik lah Tia ini karena tiba-tiba Tia dengar ada suara ketukan dari pintu dia, tek 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 tek. Nah ini ibu, buka dulu ibu, ada perlu, katanya kayak gitu. Ternyata itu suara ibu kos. Tia ini mau buka nih tapi nggak bisa, badannya masih kaku. Tia ini makin kuat lah tuh kan berdoa. Semua aku baca sih, bisa nisin badan aku nih digerakin. Aku buka pintu, langsung aku peluk ibu kos tuh sambil nangis. Terkejut lah ibu kos nih kok bisa kayak gitu. Ibu kos juga berusaha untuk nenangin Tia, udah diam, nanti ibu perbaiki ya. Dan kalian tahu si Tiwi ini kan tadi juga ada di kos nih di hari itu, cuma udah kedabak kedebu gitu. Aku berisik, saya hampir nangis aku bilang sama ibu kos tuh, dia nggak ada keluar kamar dong, ya udah dia di kamar aja gitu.
Gak lama dari itu, si Tia ini semakin menjadi-jadi, dia mendapatkan gangguan-gangguan mistis tuh. Sampai lah tuh kan, dia ini kebangun lagi tuh tengah malam mau ke WC, ke toilet lagi tuh. Nah pas jalan ke toilet itu, dia nengok nih dari sudut mata dia ke arah sofa ada yang duduk, cowok tenang kalian, dagok gitu badannya sih, duduk di WC ini. Terpikirlah aku sih, ngapain cowok duduk di situ sendirian jam segini, kata dia gitu kan. Pikirnya lah terus tuh kan, oh pasti yang aku lihat tadi itu bukan manusia, karena nggak etis aja gitu loh, ngapa cowok bisa masuk ke kosan jam segini. Jadi itu apa ya, hantu yang ditengok si Tia pada saat itu yang menyerupai sosok laki-laki. Itu yang dilihat si Tia pada saat itu. Lama kali si Tia nih di WC waktu itu, karena dia nggak berani nih keluar. Dia kayak mana nih ya, keluar nggak ya, takut pula masih di sana nggak dia ya. Karena diberanikannya lah dirinya nih kan, dengan sekuat keberanian dia tuh dibukanya pintu. Tapi dia agak ragu-ragu dibuat ngelangkah nengok ke sofa tadi. Dia masih nengok sosok laki-laki tadi duduk ke sana, tapi arah pandangan cowok itu nengok ke Tia. Kan awalnya pandangnya lurus gini kan, nah sekarang dia nengok gini. Tia nggak berani nengok balik, dia langsung lari ke dalam kamar dan dikunci ya pintunya. Situ aku nggak bisa tidur pada saat itu sih. Aku ya terbelalak aja mata aku nih, karena terpikir aku siapa tuh, ya Allah kok kayak gini kali. Takut. Nah pas aku udah mau tidur nih sih, baru mau kepicing kan mata aku, pintu aku nih digedor pintu Tia nih tek. Tia ini tahu nih pasti yang gedor itu bukan manusia. Gak dibalas sama Tia nih, diem aja gitu kan. Nah pas ketukan pintu tuh hilang, tiba-tiba si Tia ini dengar lagi ada suara bisikan. Kamu udah tahu ya aku di sini. Langsung Tia dia nutup telinganya, dia berdoa lagi, ditutup yang muka pakai selimut. Tetah kayak mana ceritanya sih, tertidur lah aku pada malam itu. Nggak habis di sana aja kejadian horor yang dialami sama Tia ini ya. Yang dimana waktu itu lah Tia nih dengar lagi lah ketukan pintu, tapi nggak mau nih direspon sama si Tia. Dia udahlah, setelah aku lah mau ngetuk pintu, aku ketuk lah, aku udah capek mau tidur kata si Tia gitu kan. Nah di kamar Tia ini ada nih jendela yang langsung ngadep ke dapur bersama tadi tuh. Dari jendela itu Tia nih dengar nih ada suara kerasa kerusuk. Itu tuh udah jam 1:30 malam sih. Dengar siapa pula yang kerasa kerusuk jam segini di dapur tuh, mau masak dia, lapar dia rupanya, dipikir Tia gitu. Nah karena penasaran aku sih diintip lah nih kan sama si Tia nih, kayaknya tuh kan kain jendelanya tuh sedikit kan pasti intipnya tuh betapa terkejutnya si Tia nih. Bandel tang apa kau ngintip Tia? Dia nengok ada sosok laki-laki yang persis dia lihat waktu di sofa tuh sama cewek. Dan kalian tahu siapa cewek ini si Tiwi ya, kamar nomor 2 tuh. Orang tuh lagi berdua terus makan, dan kalian tahu apa ini makanan tuh hati ampela yang masih mentah. Hati ampela. Kaget aku, shock betul sumpah. Aku langsung gemetar nengok pemandangan tuh sini, aku tutup langsung jendela aku shock, langsung terpaku diam. Aku kayak astagfirullahaladzim, apa yang aku lihat tadi tuh? Itu si Tiwi, apa dia makan hati ampela mentah tuh? Terus tadi ada cowok, kok dia sama Tiwi? Nah karena takut si Tia ini nggak berani nih buat ngecek lagi ke jendela tadi tuh membetul atau enggak. Ya udah dia langsung berusaha untuk tidur dan berdoa lah gitu. Udah lah tuh kan keesokan harinya, karena nggak tahan nih si Tia ini lagi curhat lah dia gitu sama teman kos dia yang lain ya, tuh kamar yang nomor 6 nih. Kak, kamar kamu kan deket ya dari dapur, kamu sering dengar nggak sih kalau misalnya malam-malam ada suara kerasa kerusuk? Dibilang iya gitu. Terkejut lah kan kakak kamar nomor 6 nih. Ngapa rupanya dek kok tumben pula kok tanya-tanya kayak gitu? Iya kak, soalnya aku tadi malam dengar ada suara kerasa kerusuk. Dijawab lah sama kakak nih kan, aku juga dengar sih dek, tapi aku nggak ngintip. Aku pikir itu suara tikus aja sih. Kenapa rupanya? Oh suara tikus ya kak. Tapi suara tikus gak mungkin nggak sih kak suaranya sebesar itu? Iya sih, aku dengarnya juga agak janggal, suaranya besar kali. Cuman aku ya udah nggak berani ngintip, takutnya nanti entah apa yang aku lihat. Itulah kak, aku ngintip tadi malam. Dan kakak tahu nggak sih apa yang aku lihat? Diceritakan tuh kan sama si Tia apa yang dia lihat nih. Takut kan langsung kakak nih karena kakak nih nggak pernah ngeliat kayak gitu. Kakak pernah nggak nengok gangguan kayak gitu? Nggak pernah sih, kakak nggak pernah ngeliat. Tapi kalau dengar suara langkah kaki sih kakak dengar. Tia dan kakak tadi tuh langsung nih melapor ke ibu kos, diceritakannya semua
semuanya. Terus dia bilang ada suara cowok. Bu kos nih bilang, yaudah nanti malam jam 1 coba kamu denger lagi, terus kamu telepon ibu ya biar ibu langsung ke sana. Dibilang itu kan. Betul lagi sih, emang dengar lagi suara cowok tuh. Dan kali ini suaranya tuh bukan suara lagi ngobrol, maaf nih ya suaranya tuh kayak orang yang lagi berhubungan badan, kata dia nih gitu. Di situ shock aku sih, langsung aku balik ke kamar, aku telepon ibu kos. Nah ibu kos ini kan sengaja tuh nggak tidur karena udah diskusi nih kan pagi harinya. Aduh bang, bu di sini bu itu ada suara dan suaranya sekarang makin aneh bu, dibilang dia gitu kan. Gak lama dari itu datang nih ibu kosnya, diketuknya lah tuh kan pintu kamar nomor 2 tadi. Tek 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 tek. Nah ini ibu bisa nggak dibuka pintunya dulu, ibu mau ngomong nih sama kamu, ada perlu, dibilang ibu kos tuh kan. Gak dijawab diem aja dari sana. Dan di sini bingung nih kami semua, kayak mana ya dia nggak buka pintu, digeder-geder nggak ada ngejawab. Pas lagi bingung tuh kami lagi ngumpul nih kan di depan kamarnya, tiba-tiba si Tiwi tadi tuh teriak, dan suara teriaknya tuh besar kali nggak mungkin. Panik lah kami dengar, kenapa dia tuh bu kok teriak? Soalnya tuh kan digedor-gedor lagi, Tiwi kenapa buka dulu pintunya Tiwi gitu. Tiwi ini tetap aja teriak, dan yang awalnya tadi teriak sekarang berubah jadi suara tangisan. Itu makin panik lagi, larilah ibu kos nih keluar, dibangunkan tuh kan orang sekitar sana cowok untuk ngedobrak pintunya Tiwi ini. Pas didobrak si Tiwi ini udah dalam keadaan, maaf lagi ya tanpa busana. Terus dia posisinya tuh di pojok kamar ya tuh lagi ngeringkuk kayak gini tanpa busana, nangis teriak-teriak. Terus pas dia nangisnya tiba-tiba dia marah, teriak. Di saat itu juga kami sadar kalau misalnya dia nih lagi kesurupan. Itu makin panik lagi, keadaan makin chaos lagi. Akhirnya makin ramai nih orang yang kebangun karena suaranya tuh besar kali. Karena di awal yang nggak berbaju sih, terus orang makin ramean datang. Dipaksa nih kami pasangkan dia baju dengan keadaan dia masih memberontak dan teriak-teriak, nangis histeris lagi tuh. Pokoknya suara tangisan dia tuh nggak suara dia dosin, aneh suara tangisnya. Terus akhirnya dipanggil nih kan orang yang paham lah gitu untuk ngobatin si Tia ini, ngecek kenapa Tia nih gitu. Pas datang orang tuh dibacanya doa, diminumkan yang ini segala macam lah sini cobanya kan. Nah nggak lama dari itu sadarlah si Tia ini. Pas si Tiwi ini sadar, orang pintarnya itu ngomong ke ibu kos, bu ini sebaiknya ditelepon orang tuanya, suruh dia jemput, bawa berobat ke kampung halamannya, jangan biarkan dia tidur di kos sendirian. Emangnya kenapa pak, apa yang terjadi sama Tiwi pak, dibilang ibu kos gitu kan. Dijawablah sama orang pintar nih, iya dia ini sebenarnya ada yang ngikut ke dia, ada yang suka, dia ini udah ditidurin sama genderuwo. Allah. Dengar penjelasan itu Asin, langsunglah kami semua yang ada di sana tuh shock, takut. Dan si Tiwi ini keadaannya tuh masih lemes, tatapannya kosong, gak ada ngomong satu patah kata pun. Dia cuma nangis, tapi nangisnya bukan histeris gitu ya, cuma berderai air mata aja sambil dia gini. Dan detik itu juga ditelepon lah orang tuanya. Malam itu juga ditelepon. Gak lama dari itu datang nih orang tuanya ngejemput anaknya buat balik ke kampung halamannya Nah semenjak itulah Sin, aku nggak tahu lagi nih kabar Tiwi ini kayak mana sekarang. Pokoknya dari situlah, dari penjelasan orang pintar nih, aku akhirnya ngerti nih kenapa aku sering nengok sosok cowok tadi. Terus yang pas aku ketimpang tadi tuh nengok sosok hitam besar, kemungkinan besar yang aku tengok tuh apa sih, yang genderuwo tuh lah, yang berubah wujudnya menjadi cowok tadi. Dan kata Tia, semenjak kejadian tuh Asin, kos-kosannya nggak ada yang berani buat tinggal di sana lagi. Ya aku akhirnya nggak lama dari itu memutuskan untuk pindah, nyari kosan yang baru. Nggak mau aku tinggal di sana Sin, takut aku sumpah. Nah itulah akhir dari cerita si Tia ini, yang dimana sumpah penuh plot twist kali ya Astagfirullah, kasihan loh si Tiwi tadi itu dia disukai sama makhluk yang ada di sana. Ya Allah, aku merinding sih sumpah. Semoga dimanapun kita berada selalu diberi perlindungan, amin amin ya rabbal alamin. Oke, ganti-ganti itulah dia akhir cerita kita kali ini. Semoga kalian gak takut ngekos atau nyari kos-kosan setelah ini ya. Dan jangan berani-berani nonton video ini di kosan sendiri. Atau kalian ada nih yang lagi di kosan sendiri tapi tetap berani buat nonton ini. Sumpah itu mental kalian mantap jiwa. Tapi tetap hati-hati ya, bercanda. Oke, ganti-ganti jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Apalagi nyalain notifikasi di bawah tuh lonceng tuh pencet, biar nanti kalau aku upload video baru aku muncul tuh di notification kalian. Oke, bye-bye.